Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah arus globalisasi yang begitu deras, kita menyaksikan banyak fenomena yang seharusnya menjadi cermin untuk muhasabah diri. Salah satunya adalah keberlangsungan tarian perut atau belly dance khas Timur Tengah yang dahulu merupakan bagian dari budaya jahiliyah sebelum datangnya Islam. Meskipun Islam telah mengajarkan kesucian, kehormatan, dan menjaga pandangan, nyatanya, tarian ini masih dilestarikan, bahkan semakin populer di beberapa negara. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk menekan tombol like, berikan komentar Anda, bagikan video ini agar lebih banyak yang tersadar. Dan tentu jangan lupa tekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan setiap kajian dan informasi penting dari channel ini. Bukan sekadar hiburan biasa, ia adalah warisan masa lalu yang kembali dihidupkan di tengah masyarakat yang seharusnya telah tercerahkan oleh ajaran Rasulullah. Tidak sedikit dari kita yang memandangnya sebatas seni dan budaya, tanpa memahami bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Inilah yang menjadi penting untuk kita bahas dengan hati dan pikiran yang jernih. Karena itu, mari kita telaah bersama bagaimana tarian ini lahir dari budaya jahiliyah, bagaimana ia bertahan bahkan berkembang, dan mengapa kita perlu berhati-hati terhadap hiburan yang bisa menggerogoti iman, melemahkan moral, dan mengikis rasa malu dalam masyarakat Muslim. Tarian perut atau belly dance bukanlah fenomena baru. Jauh sebelum Islam datang, tarian ini telah menjadi bagian dari ritual sosial dan hiburan di wilayah Arab, Mesir, dan sekitarnya. Gerakannya yang menonjolkan pinggang, perut, dan bagian tubuh tertentu pada dasarnya bertujuan untuk memikat penonton, terutama laki-laki. Di era jahiliyah, hal seperti ini dianggap wajar karena norma kesopanan saat itu sangat berbeda dari ajaran Islam. Ketika Rasulullah membawa risalah Islam, beliau menekankan pentingnya menutup aurat, menjaga kehormatan, dan menjauhi perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat di luar pernikahan. Tarian yang mengumbar lekuk tubuh jelas bertentangan dengan ajaran tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, tarian ini tidak sepenuhnya hilang. Ia tetap bertahan di kalangan tertentu dan diwariskan turun-temurun sebagai bagian dari budaya yang sulit ditinggalkan. Kini, tarian perut tidak lagi terbatas pada pesta atau acara pribadi. Ia telah memasuki panggung besar, menjadi tontonan publik, bahkan menjadi atraksi utama di tempat wisata. Ini terjadi di negara-negara yang notabene memiliki mayoritas penduduk Muslim dan sejarah panjang dengan ajaran Islam. Fenomena ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh hiburan yang dikemas dengan sentuhan budaya dan seni, hingga mampu membuat sebagian orang melupakan batas-batas syariat. Dan lebih menyedihkan lagi, sebagian besar penontonnya adalah umat Islam sendiri yang seharusnya menjadi pelindung nilai-nilai kehormatan. Di Dubai, tarian perut bahkan menjadi bagian dari paket wisata mewah. Para wisatawan internasional rela membayar mahal untuk menikmati pertunjukan di bawah gemerlap lampu dan suasana eksotis padang pasir. Tidak sedikit penari yang berasal dari berbagai negara di Timur Tengah maupun Eropa, tampil dengan pakaian minim dan gerakan yang sensual. Arab Saudi, yang dulu dikenal sangat ketat dalam menjaga moral publik, kini mulai membuka pintu untuk hiburan seperti ini. Dengan alasan mendukung pariwisata dan ekonomi, berbagai acara musik, tarian, dan festival mulai mengundang penampil belly dance secara terbuka. Bahkan beberapa acara resmi negara pun memadukan tarian ini sebagai daya tarik budaya. Ini mungkin dianggap sebagai langkah modernisasi atau kemajuan. Namun, dari sudut pandang syariat, ini adalah kemunduran moral. Rasulullah pernah memperingatkan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah ketika umat lebih bangga dengan budaya jahiliyah daripada berpegang pada ajaran Islam. Hal yang sangat memprihatinkan adalah tarian ini sering dipertontonkan di hadapan penonton campur antara laki-laki dan perempuan. Padahal, Islam sangat jelas memerintahkan pemisahan antara keduanya
Dalam situasi yang bisa memicu fitnah, kita perlu memahami bahwa tarian perut bukan sekadar gerakan fisik. Ia memiliki simbol dan pesan yang mengarah pada sensualitas. Pakaian yang dikenakan biasanya sangat terbuka, memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya ditutup. Gerakannya dibuat untuk menonjolkan keindahan tubuh dan memikat pandangan lawan. Jenis inilah yang membuat tarian ini berbahaya bagi moral masyarakat. Seseorang yang sering terpapar tontonan seperti ini akan terbiasa melihat aurat, kehilangan rasa malu, dan hatinya menjadi keras terhadap peringatan Allah. Tidak heran, Nabi menyebut bahwa salah satu penyebab hati menjadi keras adalah terlalu sering mengikuti hawa nafsu. Masyarakat yang terbiasa menerima hiburan seperti ini akan menganggapnya wajar. Ketika nilai syariat sudah diabaikan, pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar akan menjadi mudah diterima. Inilah yang dimaksud ulama sebagai normalisasi maksiat yang bisa menghancurkan generasi. Sayangnya, promosi terhadap tarian ini dilakukan. Media sosial, iklan wisata, hingga siaran televisi turut menyebarkan tontonan tersebut, menjadikannya bagian dari gaya hidup yang dianggap modern dan terbuka. Jika kita menengok sejarah, para ulama terdahulu sangat tegas melarang hiburan yang mengandung unsur membuka aurat dan membangkitkan syahwat. Mereka memahami betul bahwa syariat tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga menjaga moral masyarakat, bahkan di masa kekhalifahan. Bentuk-bentuk hiburan yang mendekati maksiat diawasi ketat. Bukan berarti umat Islam anti hiburan, tetapi hiburan yang diizinkan adalah yang bermanfaat, tidak melanggar batas, dan tidak merusak akhlak. Tarian perut jelas tidak memenuhi kriteria tersebut. Gerakan yang sensual, pakaian yang terbuka, dan suasana yang memancing syahwat adalah kombinasi yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama hifz al-din. Menjaga kehormatan zaman sekarang dengan alasan budaya atau seni, banyak yang mencoba menghalalkan tarian ini. Padahal, sesuatu yang asalnya maksiat tidak akan berubah hukumnya. Hanya karena diberi label yang lebih indah, salah satu yang membuat tarian ini bertahan adalah dukungan industri hiburan dan pariwisata. Negara-negara di Timur Tengah melihatnya sebagai komoditas yang bisa menarik turis. Para penari mendapat bayaran tinggi, sementara penyelenggara acara meraup keuntungan besar. Namun, jika keuntungan dunia menjadi alasan untuk melanggar perintah, maka itu adalah bentuk kerugian yang nyata. Sebab, rezeki yang halal dan berkah tidak akan datang dari jalan yang mengundang murkanya. Ironisnya, sebagian besar penonton yang datang bukan hanya orang asing, tetapi juga penduduk lokal. Artinya, hiburan ini bukan hanya menjadi masalah citra negara di mata dunia, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi moral generasi muda. Pendidikan agama yang lemah, ditambah paparan hiburan bebas seperti ini, akan membuat remaja kehilangan rasa. Padahal, rasa malu adalah perisai iman yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya, di balik kemewahan panggung dan sorak-sorai penonton. Ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Banyak penari yang mengalami pelecehan, dieksploitasi secara fisik dan psikologis, bahkan dipaksa tampil di luar kehendak mereka demi uang. Ini menunjukkan bahwa tarian ini tidak hanya merusak penonton, tetapi juga para pelakunya. Islam datang untuk memuliakan wanita, bukan menjadikannya objek tontonan. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menghormati wanita dan melindungi mereka dari fitnah. Ketika seorang wanita menari di depan banyak orang dengan pakaian minim, ia membuka pintu fitnah bagi dirinya dan orang lain. Fitnah ini bisa merusak rumah tangga, memicu perzinahan, dan meruntuhkan tatanan sosial. Namun, semua itu sering tertutupi oleh kemasan, seni budaya yang membuatnya terlihat glamor dan tidak berbahaya di mata masyarakat awam. Sebagian pembela tarian ini berargumen bahwa ia adalah warisan budaya yang harus dijaga. Mereka menganggap bahwa melarangnya berarti menghapus identitas bangsa. Namun, budaya yang bertentangan dengan syariat tidak boleh dipertahankan. Tetapi ia memberikan standar yang jelas. Budaya hanya boleh dilestarikan jika sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran agama. Seperti pepatah ulama, apa yang sesuai dengan syariat, maka itu bagian dari agama. Dan apa yang bertentangan, maka ia harus ditinggalkan. Mempertahankan tarian yang mengumbar aurat, sama saja dengan melestarikan maksiat. Yang dilestarikan akan mengundang azab Allah, sebagaimana yang terjadi pada umit-tumit terdahulu. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat penting. Tanpa kesadaran ini,
hiburan seperti tarian perut akan terus berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Media sosial adalah faktor besar yang membuat tarian ini semakin populer. Video pertunjukan sering viral, ditonton jutaan kali, dan menginspirasi banyak orang untuk menirukannya. Bahkan, ada tantangan challenge di platform seperti TikTok atau Instagram yang meniru gerakan tarian ini. Tidak jarang, remaja Muslim ikut, serta tanpa menyadari bahwa mereka sedang mempromosikan budaya yang bertentangan dengan agamanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan moral di era digital jauh lebih berat. Jika dulu tarian ini hanya bisa dilihat di tempo-tempo tertentu, kini ia bisa diakses dari rumah, bahkan dari genggaman tangan, tanpa filter iman dan ilmu. Masyarakat akan mudah terpengaruh oleh hiburan yang merusak seperti ini. Pendidikan agama dan kontrol media sangat penting untuk melindungi generasi. Sebagian pihak mencoba mengislamisasi tarian perut dengan menambahkan unsur religi atau menutup sebagian tubuh penari. Namun, inti dari tarian ini tetaplah sensualitas. Perubahan kosmetik seperti ini tidak mengubah substansi yang bertentangan dengan syariat Islam. Tidak hanya melihat penampilan luar, tetapi juga tujuan dan efek dari suatu perbuatan. Jika tujuan dan efeknya tetap sama, yaitu membangkitkan syahwat dan mengumbar aurat, maka hukumnya tetap haram. Upaya seperti ini justru berbahaya karena membuat masyarakat merasa aman menikmati hiburan yang sebenarnya tetap maksiat. Ini adalah bentuk tasyabuh atau menyerupai perbuatan yang dilarang, yang hukumnya jelas terlarang dalam Islam. Solusinya adalah mengembangkan hiburan alternatif yang halal, aman, dan mendidik. Sejarah Islam kaya dengan seni yang indah, tanpa harus melanggar batas syariat. Kita harus mengingat bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian. Allah menguji kita dengan berbagai kenikmatan, termasuk hiburan. Jika kita memilih hiburan yang halal, itu menjadi pahala. Namun jika kita memilih yang haram, itu menjadi dosa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tarian perut jelas tidak membawa manfaat bagi agama maupun moral. Bahkan sebaliknya, setiap orang bertanggung jawab atas pandangannya. Melihat yang haram dengan sengaja adalah dosa, apalagi jika menikmatinya. Oleh karena itu, menjaga pandangan adalah kewajiban. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran, jika setiap muslim mau menjaga pandangan dan menolak hiburan seperti ini, maka industri tarian perut akan mati dengan sendirinya. Karena tidak ada penonton, peran keluarga sangat penting dalam melindungi generasi dari pengaruh tarian ini. Orang tua harus memberikan pendidikan agama yang kuat, mengawasi tontonan anak-anak, dan menanamkan rasa malu sebagai bagian dari iman. Masyarakat juga harus berani menolak normalisasi hiburan yang merusak. Ini bisa dimulai dari lingkungan terkecil kampung, sekolah, atau komunitas dengan mengadakan kegiatan positif yang bermanfaat. Para ustadz dan tokoh agama perlu terus memberikan peringatan tentang bahaya tarian ini. Jangan sampai umat hanya tahu hukumnya, tetapi tidak peka terhadap bahayanya. Jika umat Islam bersatu menolak budaya yang bertentangan dengan syariat, insya Allah kemuliaan dan kehormatan kita akan kembali terjaga. Pada akhirnya, tarian perut hanyalah salah satu dari sekian banyak bentuk hiburan yang berasal dari budaya jahiliyah. Tantangan kita di zaman ini adalah memilah mana yang bisa diambil dan mana yang harus ditinggalkan. Allah telah memberikan kita pedoman hidup yang sempurna melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengikuti budaya yang merusak hanya karena alasan tradisi atau hiburan. Masyarakat yang ingin selamat di dunia dan akhirat harus berani berkata tidak pada hiburan yang melanggar syariat. Sebab setiap langkah yang mendekati zina, membuka aurat, atau membangkitkan syahwat adalah pintu menuju kehancuran moral. Mari kita berpegang teguh pada ajaran Islam, menjaga pandangan, memuliakan wanita, dan menghidupkan hiburan yang halal, serta bermanfaat bagi semua. Di tengah gemerlapnya panggung dan kilauan lampu, tarian perut seringkali dianggap sekadar hiburan. Namun di balik gerakan indah yang mengundang decak kagum, tarian ini menyimpan dampak sosial yang besar. Di beberapa negara, tarian ini menormalisasi budaya mempertontonkan aurat di ruang publik, sehingga generasi muda mulai melihatnya sebagai hal yang lumrah. Norma dan batasan syariah yang telah dijaga baru debat perlahan memudar karena pengaruh pertunjukan semacam ini.
Bahkan, di negara-negara yang dulunya dikenal sangat ketat dalam menjaga kesopanan, seperti Arab Saudi, kini tarian perut mulai dihadirkan di festival dan acara besar. Penonton dari berbagai usia, termasuk anak-anak, bisa dengan mudah menyaksikan pertunjukan yang dulunya hanya ada di tempat tertutup. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa anak-anak akan tumbuh dengan pemahaman yang kabur antara seni dan perbuatan yang mendekati fitnah. Selain itu, tarian ini sering dijadikan daya tarik wisata yang menguntungkan secara finansial. Para penari profesional diundang untuk tampil di hadapan wisatawan mancanegara yang seringkali tidak memahami sensitivitas budaya dan agama setempat. Akhirnya, keuntungan materi menjadi alasan utama, sementara pertimbangan moral dan akidah terpinggirkan. Dalam pandangan Islam, mempertontonkan aurat dan mengundang pandangan penuh syahwat adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, walaupun tarian perut diangkat sebagai warisan budaya, umat Islam tetap perlu menimbangnya dengan kacamata syariat. Bukan sekadar melihatnya sebagai hiburan, seiring dengan berkembangnya tren tarian perut di berbagai belahan Timur Tengah, muncul seruan dari para ulama dan tokoh masyarakat untuk mengembalikan budaya hiburan ke arah yang sesuai syariat. Mereka mengingatkan bahwa Rasulullah telah memperingatkan umatnya agar tidak mengikuti jejak kaum terdahulu yang melampaui batas dalam hiburan hingga terjerumus dalam kemaksiatan. Hiburan dalam Islam tidaklah diharamkan sepenuhnya, namun harus dibingkai dengan adab dan batasan yang jelas. Sejarah mencatat bahwa tarian perut awalnya berkembang dari kebiasaan jahiliyah yang digunakan dalam pesta penuh kemaksiatan. Budaya tersebut ditinggalkan karena tidak selaras dengan ajaran menjaga kehormatan diri dan menundukkan pandangan. Namun kini, tarian itu justru kembali dihidupkan di panggung-panggung modern dengan kemasan baru, seolah melupakan sejarah kelamnya. Seruan ini bukan sekadar bentuk protes tanpa alasan, tetapi sebuah ajakan untuk menjaga generasi dari fitnah besar yang masuk melalui pintu hiburan. Para ulama mengingatkan bahwa kemerosotan moral sering kali berawal dari pembiaran terhadap hal-hal kecil yang dianggap sepele. Jika umat membiarkan pertunjukan yang merusak pandangan ini terus berkembang, maka akan sulit mengembalikan masyarakat pada akhlak mulia, saudaraku. Kita hidup di zaman di mana batas antara halal dan haram semakin kabur di mata sebagian orang. Tarian perut hanyalah salah satu contoh bagaimana budaya jahiliyah kembali dihidupkan dan dianggap wajar. Sebagai muslim, kita memiliki kewajiban untuk menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari fitnah yang merusak iman. Jangan biarkan hiburan dunia menghapus rasa malu, kehormatan, dan nilai-nilai Islam dalam hati kita. Mari kita saling mengingatkan, menasihati dalam kebenaran, dan mendukung hiburan yang sesuai dengan syariat. Ingatlah, dunia ini hanya sementara, tetapi konsekuensi dari pilihan kita akan kekal di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.